Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita-kita, YouTube itu adalah ajang buat kita berkarya dan ajang untuk kita bisa mencari penghasilan tambahan. Betul atau tidak? Tapi beda lagi buat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Justru YouTube itu malah dimanfaatkan untuk mencari penghasilan tambahan lewat jalur yang salah. Mohon maaf nih kalau Abah buat video seperti ini ya. Dan di sini pun Abah merasa iba pada kawan kita. Semalam saya mengutak-ngatik ya, bagaimana caranya supaya akun YouTube-nya itu bisa kembali lagi, bisa login. Dan ternyata akun YouTube-nya itu sudah dialihkan dan sudah tidak bisa lagi login. Kenapa sih bisa seperti itu? Nah, ternyata kawan kita itu ya, mungkin bulan bulan 6 nanti itu sudah bisa mendapatkan gaji karena pendapatannya itu sudah masuk berapa ya, sudah hampir 1.400.000 ya. Tapi di saat beliau bertanya sama seseorang, yang justru seseorang tersebut ya mungkin dia memang sudah punya niat jahat, justru dia dipinta email sama Sandi. Nah, kebodohan yang dipinta email sama Sandi kenapa kok dikasih? Justru beliau takut katanya kalau gajinya itu nggak bisa cair. Nah, akhirnya Sandi sama email diberikan. Dan ternyata setelah login berhasil di kawan yang mungkin dipinta bantuan itu, justru begitu dia buka YouTube, ternyata sudah logout semua. Nah, beliau langsung menghubungi Abah, "Bah, kok akun YouTube saya kok logout begini, gimana sih? Coba buka Google Chrome." Di Google Chrome juga sama, tidak bisa login. Waduh, kata saya, ini ada yang ngebobol akunnya. Bukan ngebobol, ini mah ya memang ini orang itu sengaja langsung mengganti sandi dan langsung mengganti email yang akibatnya sudah tidak bisa lagi login. Coba kalau nomor HP-nya masih aktif, mungkin itu bisa diatasi ya. Abah pun berkali-kali mencoba diminta nomor HP-nya, banyak yang diberikan, tapi nomor HP-nya yang sudah tidak aktif ya bingung ya, karena nomor HP-nya sudah tidak ada mendapatkan kode verifikasi. Nah, jadi buat sahabat-sahabat pemula, kita itu harus tetap berhati-hati ya. Kita semua tahu saat ini banyak para YouTuber pemula yang merasa pintar, yang merasa tahu, justru mereka itu malah membodohi kita-kita yang justru tidak tahu. Terutama nih buat kawan-kawan kita yang lagi kerja di luar negeri, mohon maaf, Abah bukannya ngasih arahan yang tidak baik, justru Abah sayang, Abah kasihan sama kalian semua karena kalian kerja di sana itu demi untuk mencari uang untuk keluarga. Jangan sampai hanya kenal seseorang, kita percaya, lalu ujung-ujungnya kita wah harus bayar ini, harus bayar itu. Stop. Alangkah baiknya nomor itu dihapus karena nanti ujung-ujungnya bisa celaka. Kalau kita lanjutkan, kita bisa akan kebobolan. Ya, bukannya kita menghasilkan uang di YouTube, justru malah kita buang uang. Kasihan Abah itu ya. Abah juga bulan kemarin, nih cerita masalah Abah. Bulan kemarin, Abah gaji YouTube hangus kenapa? Hanya gara-gara Abah mengganti uang kawan kita yang beli jam tayang, ternyata si penjual jasa jam tayangnya itu sudah tidak bisa lagi dihubungi. Abah pun sampai kepikiran seperti ini. Kok tega orang itu sampai membohongi Abah? Sedangkan dia mungkin sudah kenal sama Abah bukan baru kali ini saja. Tetapi di saat kemarin, ya mungkin pas lagi sial mungkin ya Abah. Memang Abah tidak pernah jual beli jam tayang di sini, tapi apabila ada kawan kita yang beli jam tayang itu, Abah paling ngasih arahan, coba aja ke sini, misal. Karena Abah kan nggak punya perangkatnya, Abah tidak punya laptop, tidak punya komputer, Abah hanya bisa mengarahkan. Dan di situ beliau katanya lewat Abah aja, coba Abah hubungi dia. Dan Abah hubungi dia. Dan uangnya pun Abah yang nerima dan Abah tidak ngambil sedikit pun ya, tidak pernah mengambil sedikit pun. Sekalinya uang udah ditransfer ke si penjual jasa jam tayang, itu terkadang dia hanya mengganti pulsa. Nah, itu Abah merasakan sendiri ya. Ini Abah bukan ngomong bohong. Di saat
jam tayang sebulan kok tidak masuk. Abah merasa heran. Si pembeli jam tayangnya itu bertanya sama Abah, kok udah sebulan jam tayang saya kok nggak nambah-nambah. Nah Abah heran, Abah bertanya, kenapa kok si penjual jasa ini nomor HP-nya sudah tidak aktif lagi, di telepon sudah tidak aktif, di SMS gak dibalas. Waduh, Abah kebingungan ya. Dan demi menjaga nama baik Abah, ya mau tidak mau ya, Abah tidak bilang sama si pembeli ini, Abah tunggu aja nantilah antara tanggal 22 atau 23. Kalau memang tidak masuk jam tayangnya, pasti Abah akan minta dia untuk mengganti uangnya. Dan ternyata di saat tanggal 23 Abah ganti uangnya ya sebesar ya pembelian waktu itu jam tayang ya. Setelah itu Abah berharap si penjual jasa ini bisa langsung menghubungi Abah, ya setidaknya bisa mengganti uang Abah gitu aja. Siapa tahu dia lagi nonton nih, Bang, tolong dong, aduh gimana sih, udah dipercaya justru malah nyakitin perasaan saya ya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi konten kreator itu kebanyakan pinter tapi malah membodohi. Abah juga merasa dibodohin ya pastinya. Ya kenapa sih Abah mau dibodohin? Karena Abah tadinya percaya karena dia udah ya sering ya ngisi jam tayang. Dan beliau alhamdulillah berhasil. Nggak tahu kenapa, mungkin kemarin-kemarin nggak tahu ada masalah apa kok tiba-tiba dia langsung menghilang begitu saja. Dan yang pasti di sini buat sahabat-sahabat para YouTuber pemula yang saat ini mungkin ya masih ada di luar negeri, tetaplah berhati-hati di saat kita mengenal seseorang, apalagi kita hanya kenal lewat sosial media. Mungkin lewat sosial media seperti ini, kita itu hanya tahu di aplikasi ini saja ya. Kita tidak tahu di mana sih dia, alamatnya di mana. Nah, itulah kita harus jeli. Kalau memang ada permasalahan, kita bertanya kepada seorang yang mungkin orang itu betul-betul bisa dipercaya. Dan jangan sampai apabila orang itu sudah nyangkut masalah uang, kita abaikan, tinggalkan pokoknya mah ya. Kalau masalah uang kita tinggalkan, karena kita tahu pendapatan YouTube itu berapa sih. Itu aja lah ya. Kalau kita dipintain uang, apalagi untuk saat ini ya, banyak ya dibilang gara-gara super tank ini orang-orang jadi kacau. Justru malah banyak yang memanfaatkan situasi seperti ini. Dan di sini pun Abah di saat membuat video, pernah nggak sih Abah meminta atau mengemis untuk memberikan super tank atau memberikan saweran ataupun untuk bergabung di channel Abah? Abah tidak pernah. Karena kenapa? Abah malu. Karena Abah tidak bisa membalas kebaikan sahabat semua. Kalaupun ada yang ngasih ya Abah terima. Kalau nggak ada yang ngasih, Abah pun tidak jadi masalah. Karena itu semua adalah hak yang memang si pemilik uang. Kalau kita mengemis, kalau kita minta, itu memang tidak baik. Kenapa? Karena mereka pun merasa gimana sulit mencari penghasilan di YouTube. Jadi intinya ya, inti pembahasan di video ini, tetaplah berhati-hati. Banyak oknum-oknum berkeliaran untuk memanfaatkan kita para YouTuber pemula yang tidak tahu menau soal per YouTuber. Termasuk Abah juga tidak tahu menau, justru Abah kena bohong nih. Aduh, ya tetap semangat aja buat sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.